Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan terkait tutorial pengolahan data klimatologi pada acara 3 menggunakan data stasiun dari Yogyakarta mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2016. Langkah awal untuk menentukan data-data tersebut adalah yaitu memunculkan bagian tahun, bulan, tanggal. Nah, untuk memunculkan bagian tahun, bulan, tanggal itu kita menggunakan rumus value. Caranya yaitu kita ketik sama dengan value, lalu kita klik bagian kolomnya. Maaf, kita klik dulu rumusnya yaitu adalah right, lalu kita klik bagian kolomnya, lalu kita klik nums charge-nya yaitu adalah 4. Karena di bagian right ini untuk tahun itu adalah 4 angka. Lalu kita tutup, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita lakukan drag ke bawah. Sampai ke bagian paling bawah yaitu tahun 2016. Nah, kita kembali lagi ke atas. Untuk bagian bulan, sama yaitu dengan mengeklikkan value, lalu kita tuliskan rumusnya yaitu mid, lalu kita klik bagian teksnya, kita klik start number-nya itu dari kiri yaitu 4, lalu num charge-nya itu adalah 2 angka ini. Lalu kita tutup, kita klik enter. Karena di sini sudah ada datanya, jadi untuk bagian bulan kita tinggal mendragnya secara otomatis dengan mengklik bagian paling kanan sampai muncul tanda plus seperti ini, lalu kita klik 2 kali. Dia akan muncul sampai bagian bawah. Nah, untuk step selanjutnya untuk bagian tanggal sama yaitu dengan mengetikkan value, lalu kita klik lagi untuk rumusnya yaitu left, karena bagian dari tanggal ini adalah bagian kiri, kita klik bagian left-nya. Untuk kolomnya kita klik, lalu untuk number charge-nya karena 2 angka, jadi kita klikkan 2. Tutup, lalu kita enter. Sama dengan step bulan, karena dia sudah ada angkanya di kolom-kolom sebelumnya, kita tinggal drag secara otomatis. Nah, untuk bagian suhu rata-rata dan curah hujan, kita copy paste saja dari data yang sudah tersedia. Untuk caranya adalah dengan memblok bagian kolom suhu rata-rata dan curah hujannya, lalu klik CTRL plus shift plus down. Lalu kita copy, kita klik bagian suhu rata-rata, kita klik paste. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan membuat data bulanan dari data harian yang tadi sudah dibuat. Jadi langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah kita akan membuat bulan di sini secara manual terlebih dahulu. Bisa kita ketik di sini bulan 1, bulan 2, bulan 3. Terus kita blok, kita lanjutkan sampai bulan ke-12. Nah, di sini untuk selanjutnya, karena kita manual, ini bisa teman-teman copy paste saja sampai memenuhi kebutuhan data sampai tahun 2016.
Gitu. Jadi tinggal dikopas saja. Sampai sekiranya sudah memenuhi sampai data 2016, sekarang kita akan buat data tahunnya. Karena di sini adalah tahun pertamanya itu adalah 2004, kita tulis dulu nih, 2004. Gitu. Untuk selanjutnya, kita bisa pakai rumus nih, teman-teman. Rumusnya adalah if, kurung buka, bulan yang ada di sampingnya ini, yang di samping kolom rumusnya, dikurangi bulan sebelumnya sama dengan 1, koma, tahun yang ada di kolom atasnya atau sebelumnya, koma, masih tahun yang sama, plus atau ditambahkan dengan 1, kurung tutup. Nah, di sini nanti akan otomatis terbentuk ini, tertulis 2004. Jadi, untuk rumusnya sendiri, kenapa kita pakai rumus ini, teman-teman? Di sini ini maksudnya adalah, eh, kita pakai rumus if ya, atau pengandaian gitu. Jadi, kita pakai rumus di sini bulan 2 ketika bulan yang di sampingnya ini ketika bulan di sampingnya ini dikurangi bulan sebelumnya dan hasilnya adalah 1, nanti artinya yang akan tertulis di kolom ini adalah tahun yang sama dengan tahun yang ada di atasnya atau 2004 gitu. Tetapi ketika nanti bulan yang di sampingnya dikurangi dengan bulan sebelumnya dan hasilnya tidak sama dengan 1, nanti hasil yang akan tertulis di sini adalah tahun yang ada di atasnya ditambahkan dengan 1. Contohnya di sini kita bisa buat data lanjutannya dulu. Ini bisa kita klik 2 kali dan akan otomatis nanti keluar di sini. Contohnya adalah ini di 2005. Ketika 1 dikurangi 12 itu kan tidak sama dengan 1. Maka hasil yang tertulis di sini adalah 2004 ditambahkan dengan 1 atau 2005. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu perhitungan suhu rata-rata. Ini rumusnya lumayan panjang, jadi kita mulai pelan-pelan. Pertama, kita tuliskan sama dengan, lalu if error, kemudian buka kurung, kita tuliskan average if pakai S, buka kurung lagi, kemudian yang kita ingin hitung ini kan suhu rata-rata, maka kita blok suhu rata-rata semuanya sampai bawah dengan cara Ctrl Shift Down, lalu kita kunci dengan cara kita klik F4 atau Fn F4 atau bisa juga Alt F4, tergantung dari laptop teman-teman. Terus kita tulis koma atau titik koma, tergantung dari ketentuan laptop teman-teman juga ya. Ini kalau di laptop saya pakainya titik koma. Kemudian kita blok juga tahun semuanya, Ctrl Shift Down lagi. Lalu kita kunci lagi. Kemudian titik koma. Kita klik tahun di tabel yang ingin kita cari. Di sini 2004 yang paling atas. Nggak usah dikunci. Kemudian titik koma. Kita blok bagian bulan semuanya, Ctrl Shift Down. Kita kunci, lalu titik koma lagi, lalu klik bulan di tabel yang ingin kita cari, di sini bulan 1 yang paling atas, kemudian titik koma, kita blok lagi bagian suhu rata-rata semuanya, Ctrl Shift Down, kita kunci, kemudian titik koma, tuliskan petik 2 kurang dari 8, 8, 8, 8, 4 kali, 8-nya 4 kali, lalu petik 2 lagi, tutup kurung, kemudian titik koma, petik 2 lagi, 0, petik 2 lagi, kemudian tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul
untuk suhu rata-rata di tahun 2004 bulan 1, ini kita buat pembulatan 2 angka di belakang koma ya. Nah, mungkin ada yang mau tanya juga ini kenapa sih kita perlu memasukkan angka 8888. Sebenarnya apa maksud dari kode ini gitu ya. Nanti mungkin juga bakal dijelasin sama kakak-kakak asisten juga di kelas, di praktikum, maaf. Nah, jadi untuk kode ini itu sebenarnya menyatakan bahwa saat pengukuran itu data suhu tersebut tidak terukur. Jadi, kita ganti dengan kode tersebut yaitu 8888 gitu. Nah, karena kita olah datanya di Excel itu nggak tahu gitu maksud dari kode tersebut adalah untuk data yang tidak terukur. Tapi Excel itu membacanya sama seperti angka yang lain. Jadi angka 888 ini dianggapnya sama dengan data yang lain. Misalkan kayak di sini suhu rata-rata 26,5. Sedangkan angka 8888 ini kan cukup tinggi gitu. Makanya kita masukkan di sini kriteria itu agar Excel itu menghitungnya data yang kurang dari 888 saja gitu. Jadi angka 8888 ini tidak ikut dihitung dan tidak menyebabkan error. Kemudian ini kita klik 2 kali biar angka ke bawahnya muncul. Nah, ini. Kita lanjutkan ya untuk langkah selanjutnya, khususnya untuk langkah di acara 3. Jadi pada mungkin langkah-langkah sebelumnya, teman-teman kan udah melihat ya bagaimana cara kita melakukan analisis dari data-data harian, ya kemudian kita simplifikasi menjadi data bulanan, ya kemudian kita lakukan rata-rata untuk suhu, dan kemudian pada tahap ini kita lakukan akumulasi dari curah hujan yang didapatkan dari curah hujan harian ya, yang kemudian kita masukkan ke dalam curah hujan bulanan. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya teman-teman kan melihat gitu ya, kita menggunakan data dari Stasiun Geofisika Yogyakarta, yang mana untuk datanya itu berkisaran dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Nah, sebenarnya untuk ketentuan yang diharuskan gitu ya untuk kita melakukan analisis ya berupa iklim, yang mana kita ketahui bahwasanya iklim itu kan pola cuaca gitu ya yang kita hitung dari interval waktu yang cukup panjang gitu ya. Jadi mungkin antara 10 tahun sampai dengan 30 tahun. Dan untuk daerah yang cakupannya cukup luas. Jadi yang perlu diingat adalah iklim itu adalah waktunya panjang dan cakupan daerahnya itu luas, sedangkan untuk cuaca itu waktunya pendek dan cakupan daerahnya cenderung lebih singkat. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman bisa melihat ya bahwasanya ini mungkin interval lebih dari 10 tahun, tapi tidak sampai 30 tahun. Oke, kita lanjutkan untuk tahapan ya, khususnya di sini adalah tahapan mengenai bagaimana sih cara melakukan analisis atau mengolah curah hujannya dari curah hujan harian menjadi total curah hujan bulanan. Nah, langkah yang teman-teman pertama lakukan adalah ketika di sini ya, ini kan kita menggunakan Excel ya. Ketika kita menggunakan Excel dan hendak menggunakan formula atau rumus, kita awali dengan tulisan sama dengan. Oke, setelah itu kita mau apa nih? Kita kan ketahui bahwasannya curah hujan itu kan akumulasi ya atau penjumlahan dari beberapa curah hujan harian gitu ya, berbeda dengan suhu gitu ya yang ada di samping ini ya. Teman-teman melihat ya, kalau suhu kan kita rata-ratakan ya, kita average-kan, sedangkan untuk curah hujan kita jumlahkan. Kenapa kok begitu? Karena untuk suhu ketika kita melihat ya suhu ini kita akumulasikan atau kita jumlahkan, itu nanti jadinya kan mungkin akan ribuan gitu ya, atau mungkin akan ratusan, dan itu merupakan data yang tidak normal gitu ya, maksudnya tidak tidak normal lah gitu ya. Jadi kan aneh gitu ya kalau misal suhunya lebih dari 100 derajat Celcius. Itu kan udah
cukup keliru gitu ya. Maka dari itu kan untuk suhunya kita lakukan rata-rata. Nah, kemudian untuk curah hujan kita lakukan penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan kita ketahui bahwasannya untuk formulanya itu adalah sama. Jadi SUM, ya. SUM kita tuliskan dulu, SUM. Nah, akan tetapi mungkin teman-teman bisa melihat nih ya, ada banyak sekali mungkin kriteria yang harus dilakukan. Maka dari itu kita kasih nih ya, sum if, tapi bukan sum if aja, tapi ditambah dengan S. Karena kan tadi ya, untuk kriterianya cukup banyak, lebih dari 2. Nah, setelah kita mengeklik ya, untuk sum if, kan nanti secara otomatis seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman langsung aja mengklik ya, untuk bagian yang ingin dicari. Ini kan curah hujan ya. Maka dari itu, teman-teman mengklik bagian curah hujan di harian. Jadi teman-teman di sini mungkin melihat gitu ya, ada perbedaan warna, ada warna kuning, kemudian oranye, kemudian abu-abu, dan hijau. Nah, jadi di sini tuh ada 2 data. Jadi data di sini adalah data untuk hariannya, ya, yang didapatkan sama dengan data dari stasiun. Nah, kemudian di sini adalah data yang sudah disimplifikasikan menjadi data bulanan. Gitu ya, teman-teman. Jadi nggak usah bingung ketika kami menyebutkan curah hujan harian, curah hujan bulanan gitu ya. Nah, pertama, langsung aja ya kita ke materinya untuk curah hujan. Jadi yang pertama adalah teman-teman klik untuk bagian curah hujan yang awal ini ya, untuk bagian hariannya. Kalian klik, kemudian kalian tekan Ctrl Shift Down. Ya. Nanti secara otomatis akan mengeblok ya, terblok semuanya dari atas sampai bawah. Nah, setelah kalian ngeblok semua gitu ya, dengan cara Ctrl Shift Down, kalian kunci. Nah, untuk pengunciannya mungkin sudah dibahas ya untuk langkah sebelumnya. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan F4 atau mungkin ALT F4 ya. Kemudian setelah kalian kunci ya, kalian tuliskan titik 2 koma, ya kan? Nah, mungkin di sini untuk masing-masing default dari komputer, laptop, atau mungkin PC teman-teman itu kan berbeda-beda. Lah, di sini untuk default punyaku ya, untuk laptop punya saya itu titik 2 koma. Mungkin dari teman-teman bisa jadi ada yang koma ya, atau mungkin titik 2 koma sama seperti saya. Jadi sebelumnya ini kan teman-teman mungkin melihat dolar-dolar ini ya. Jadi dolar-dolar ini merupakan tanda dari data tersebut ini kita kunci. Nah, tujuan dari penguncian itu adalah supaya datanya ketika kita melakukan dragging gitu ya, ini datanya itu tidak bergeser. Dia akan tetap konsisten pada mungkin pada M9 gitu ya, tetap konsisten mulai dari M9 sampai dengan ke bawah. Nah, selanjutnya kan setelah titik 2 koma, teman-teman mengklik untuk bagian tahunnya. Sama ya, diklik bagian pertama, kemudian teman-teman Ctrl Shift Down. Nah, setelah teman-teman melakukan Ctrl Shift Down, teman-teman sama seperti tahapan sebelumnya ya, jadi teman-teman harus kunci dulu datanya. Nah, setelah teman-teman kunci, kalian titik 2 koma lagi atau mungkin koma gitu ya. Kemudian kalian klik tahun pada tahun bulanannya. Ini ya untuk bagian oranye-oranye ini. Kemudian setelah itu untuk bagian ini nggak usah dikunci gitu ya. Karena kan nanti ketika kita melakukan dragging, supaya nanti secara otomatis ini nanti langsung ke bawah. Gitu ya. Kemudian titik 2 koma gitu ya. Setelah titik 2 koma, teman-teman mengeklik untuk bagian awal bulan harian gitu ya. Kemudian teman-teman lakukan hal yang sama, yaitu Ctrl Shift Down. Nah, setelah teman-teman melakukan Ctrl Shift Down, sama dengan langkah sebelumnya, teman-teman harus kunci datanya. Setelah teman-teman kunci, kita lanjutkan titik 2 koma, ya, kita klik bagian bulan untuk di daerah bulanannya. Gitu ya, nggak usah kita kunci. Kemudian titik 2 koma, ya, kemudian kita klik bagian atas untuk curah hujan lagi gitu ya. Kemudian kita Ctrl Shift Down. Lakukan hal yang sama ya. Jadi teman-teman melakukan F4 gitu ya, atau mengunci datanya juga. Nah, setelah semua datanya ini udah ya, kalian ada syaratnya bahwasanya di sini kan mungkin teman-teman melihat gitu ya, ada beberapa data yang mungkin hasilnya ada yang
888 ya, kemudian ada yang hasilnya 999, maka dari itu kita perlu kriteria data di bawah angka tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik petik gitu ya. Kita klik petik 2 gitu ya, teman-teman. Kemudian teman-teman klik simbol kurang dari gitu ya. Kemudian kurang darinya adalah tuliskan 888. Ya, setelah itu teman-teman titik 2 ya, petik gitu ya, sorry bukan titik 2. Jadi sebelum petik 2 ini teman-teman harus mengisi titik 2 koma lagi. Ini ya, seperti ini. Setelah itu kurung, jangan lupa kurungnya. Setelah semuanya data selesai ini ya, udah kita rumuskan, kemudian kita enter. Nah, nanti akan didapatkan hasil seperti ini ya. Silakan teman-teman boleh bulatkan satu angka di belakang koma atau mungkin 2 angka di belakang koma dengan cara mengklik ini ya. Decimal decreasing atau decimal increasing. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman udah dapat nih satu ya, tinggal teman-teman double klik aja nggak apa-apa, atau mungkin teman-teman dragging ya sampai dengan ini ya, sampai dengan yang sama dengan suhu rata-ratanya. Jadi teman-teman lakukan dragging ini seperti ini ya. Ini kan teman-teman ada di bagian pojok kanan bawah, itu nanti akan berubah ya secara otomatis kursor teman-teman. Itu nanti teman-teman silahkan tinggal tekan aja, kemudian tarik ke bawah sampai dengan kolom yang disediakan. Gitu ya, jadi disesuaikan dengan suhu rata-ratanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin di sini sedikit tambahan gitu ya mengenai kode 888 atau mungkin 999 yang ditemukan di bagian data gitu ya, khususnya di data ini ya, klimatologi ini. Itu menandakan bahwasanya data tersebut itu ada beberapa data yang tidak terukur gitu ya, kemudian kita tuliskan menjadi 88, dan data yang tidak kita amati atau tidak kita ukur kita tuliskan dengan angka 99. Maka dari itu terkadang ya untuk angka-angka 88 dan 888 dan 999 itu kita lakukan replacing itu ya, biasanya kita lakukan replacing all untuk bagian angka-angka yang ditemukan angka 888 atau mungkin 9999 itu diganti dengan angka 0 gitu ya. Mungkin kalau di sini mungkin teman-teman tidak melakukan replacing aja, akan tetapi kita buat kriteria bahwasanya yang masuk di data ini, di data curah hujan ini adalah angka di bawah 888. Mungkin gitu aja ya teman-teman. Mungkin nanti akan dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya. Baik, karena sebelumnya kita telah ketahui data bulanan pada tahun 2004 hingga 2016, langkah berikutnya kita akan mencari rata-rata antara suhu rata-rata dan juga rata-rata pada curah hujan di bulan pertama hingga ke bulan ke-12. Nah, pada saat ini akan saya beritahu langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk suhu rata-rata dan juga curah hujan, rata-rata dari suhu rata-rata dan rata-rata dari curah hujan pada tahun 2004 hingga 2015. Kenapa kok kita ambil tahun 2004 hingga tahun 2015? Karena tahun 2004 sampai 2015 ini digunakan sebagai pembanding, di mana pembanding ini merupakan 10 tahun terakhir dengan suhu rata-rata dan curah hujan, rata-rata dari suhu rata-rata dan rata-rata dari curah hujan pada tahun terkini, di mana tahun terkini yang kita gunakan pada data praktikum ini adalah tahun 2016. Nah, untuk membuat rata-ratanya kita pertama-tama tulis terlebih dahulu pada tahun 2004 hingga 2015, di mana terdiri dari bulan, terus ini dikopas saja suhu rata-rata dan curah hujan, di mana ini bentuknya nanti rata-rata pada bulan pertama hingga bulan ke-12. Ini bulannya kita tulis manual aja sampai 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata pada suhu rata-rata, kita dapat gunakan rumus average if
S. Ini average if S. Terus ini kan terdiri dari average range, kriteria 1 sama kriteria 2. Nah, untuk average range-nya ini kita blok saja pada suhu rata-rata yang akan kita rata-rata dari tahun 2004 sampai 2015. Sampai bulan ke-12 ini, terus kita kunci dengan mengeklik tombol F4. Gunanya mengunci ini biar nanti kalau kita drag ini angkanya tidak berubah-ubah, karena kan ini datanya sama, sedangkan yang berbeda hanya bulannya ini, jadi yang dikunci hanya perlu suhu rata-rata ini aja, dan juga nanti di kriteria pertama. Oke, terus koma, untuk kriteria kedua kita pilih ini bulan pertama hingga bulan ke-12 pada tahun 2015, seperti ini. Sama, terus kita kunci F4, koma, untuk kriteria terakhir ini kita klik satu saja. Kenapa kita klik satu saja? Soalnya nanti akan kita drag biar otomatis, di mana satu ini kan nggak kita kunci, jadi nanti untuk data suhu rata-rata, data bulan ini sama, tetapi terdapat perbedaan pada bulannya ini. Karena ini kan yang akan kita cari rata-rata pada bulan pertama. Jadi ini intinya pada bulan pertama tahun 2004, bulan pertama 2005, bulan pertama 2006, dan seterusnya seperti itu. Langsung aja kita enter. Terus ini kan komanya banyak kan, dibuat saja di belakang koma ini dua desimal. Diklik ini pada angka ini 2, nah kayak gini. Terus kita drag saja ke bawah. Nah, ini untuk datanya sudah selesai untuk rata-rata pada suhu rata-rata tahun 2004 sampai 2015 pada bulan pertama hingga bulan ke-12. Kemudian yang akan kita lakukan adalah untuk mengukur curah hujan. Sama, tapi bedanya cuma tadi di suhu rata-ratanya ini kita pakai rumus average if S ini dengan average rain curah hujan pada tahun 2004 bulan pertama sampai bulan ke-12 hingga tahun 2015 pada bulan pertama hingga bulan ke-12. Bentar. Nah, oke. Sebenarnya ya. Oke, terus kita klik F4 dikunci, koma, bulannya sekarang untuk kriteria pertama, bulan pertama hingga bulan ke-12 tahun 2004 sampai 2015. Terus kita kunci, koma, oke, terus berikutnya satu saja ini, kurung tutup, terus oke, enter, sudah 2 angka di belakang koma, drag saja. Nah, ini ada beberapa yang di belakang komanya, dan 2 ya. Nah, oke. Untuk datanya seperti ini kira-kira. Ini untuk bulan rata-rata bulan pertama hingga bulan ke-12 pada tahun 2004 hingga 2015. Didapatkan rata-rata suhu rata-rata dan juga rata-rata curah hujan. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian akan kita cari tahun 2016 dan kemudian kita akan buat grafik perbandingan pada suhu rata-rata ini, di mana grafik ini nanti membandingkan antara 2004 sampai 2015 dengan tahun 2016 gitu. Nah, setelah kita ketahui data rata-rata bulanan pada tahun 2004 sampai 2015 yang merupakan data 10 tahun terakhir dengan tahun 2016 yang merupakan data terkini, sebelumnya kita sudah ketahui bahwa untuk mendapatkan tahun 2016 ini data rata-rata per bulannya ini sama dengan tahun 2004 hingga 2015 menggunakan average if. Nah, karena kita sudah ketahui kedua data ini, dapat kita lakukan perbandingan nih antara tahun 2004 hingga 2015 dengan tahun 2016 atau 10 tahun terakhir dengan tahun terkini. Nah, melakukan perbandingan ini dapat kita lakukan dengan menggunakan grafik untuk suhu rata-rata dan histogram untuk curah hujan.
kenapa kok terdapat perbedaan menggunakan grafik dan juga yang satu histogram? Ini untuk curah hujan kita menggunakan histogram dikarenakan angkanya yang merupakan milimeter dan juga angkanya berupa angka ratusan ini. Nanti kalau misalnya pakai grafik, tentu saja hasilnya berbeda, bukan berbeda tapi aneh dan susah untuk dibaca seperti itu. Oke, untuk membuat suhu rata-rata pada hari ini akan saya kasih tahu cara melakukan perbandingan pada suhu rata-rata menggunakan grafik. Nah, untuk pertama-tamanya untuk grafik itu kita sisipkan, klik sisipkan atau insert, terus kita pada bagian bagan ini klik yang bagian bentuknya seperti ini atau grafik bentukannya. Terus kita klik ini grafik garis atau line kalau bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Oke, terdapat kotak kosong seperti ini, kita klik aja dengan bagian pilih data ini untuk menginsert data yang akan kita masukkan. Nah, kita klik tambahkan, nama seri kita tulis tahun 2004 hingga 2015 yang merupakan tahun 10 tahun terakhir. Untuk nilai serinya kita hapus ini, kalau misalnya ada isinya, terus kita drag aja ini. Nah, oke. Ini kan sudah muncul, ini untuk tahun 2004 hingga 2015, sudah muncul grafik suhu rata-rata. Nah, terus untuk membandingkan dengan tahun 2016, itu kita bisa tambahkan ulang nama seri, tetapi bedanya ini tahun 2006 namanya. Dengan nilai serinya, kita drag seperti biasa, suhu rata-rata, bulan pertama sama hingga bulan ke-12, pada suhu rata-rata ini tahun 2016 atau tahun terkini. Oke. Terus kita klik OK. Udah selesai untuk perbandingannya seperti ini. Nanti bisa dibahas di laporan lebih lanjut. Kita bisa lihat ini tahun bulan pertama hingga bulan ke-12, di mana bagian line biru ini nanti pada grafik ini kita bisa tambahkan juga deskripsi dengan mengklik ini elemen bagan ini. Bisa tambahkan judul, bisa tambahkan deskripsi, di mana ini untuk line biru merupakan tahun 2004 hingga 2015 dan line oranye ini merupakan tahun 2016. Tuh. Untuk membacanya tentu saja bisa kita lihat, ini contoh, saya beri contoh. Yang pertama pada bulan pertama bisa dilihat pada bagannya ini tahun 2016 lebih tinggi, juga ini menurun, ini nurun, terjadi kenaikan di bulan ke-7, menurun, naik, hasilnya hampir sama, dilewati oleh tahun 2004 sampai 2015 lebih tinggi, turun, naik, dan jatuh ini di bulan ke-12 hampir sama, seperti itu. Nanti bisa dibahas di proposal lebih lanjut. Oke, seperti itu. Tadi kita udah membuat grafik mengenai suhu rata-rata. Nah, sekarang kita akan memvisualisasikan atau menggambarkan mengenai perbandingan curah hujan pada tahun 2004 hingga 2015 dengan curah hujan pada tahun 2016. Nah, pertama-tama teman-teman bisa memilih insert, kemudian memilih chart yang 2 dimensi. Nah, kemudian jika seperti ini, teman-teman akan mendapatkan kotak kosong, kemudian diklik kanan, kemudian select data. Kemudian teman-teman pilih atau klik add. Nah, untuk series name-nya teman-teman memilih atau mengetikkan curah hujan 2004 hingga 2015. Nah, kemudian untuk value-nya teman-teman memilih pada tabel yang sebelah kiri. Nah, kemudian teman-teman klik add lagi. Nah, sekarang untuk series name-nya menjadi curah hujan 2016. Kemudian untuk value-nya pada tabel yang sebelah kanan.
Kemudian diklik OK dan diklik OK sekali lagi. Nah, jadi untuk visualisasi perbandingan curah hujan ini dalam bentuk diagram batang. Nah, kemudian di sini ada dua jenis, yaitu yang berwarna oranye dan yang berwarna biru. Nah, untuk membedakan, wah ini yang biru apa, yang oranye apa, teman-teman bisa klik tambahkan untuk di bagian legend. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa yang biru menggambarkan curah hujan 2004 hingga 2015, dengan yang berwarna oranye menggambarkan curah hujan untuk tahun 2016. Nah, kemudian teman-teman bisa menambahkan axis title dan chart title-nya. Untuk chart title-nya, teman-teman bisa menuliskan yaitu perbandingan curah hujan. Nah, kemudian untuk axis title-nya, untuk sumbu X itu menerangkan bulan. Karena di sini yaitu dari bulan 1 hingga bulan 12. Nah, kemudian untuk axis title, sumbu Y menggambarkan curah hujan. Nah, dengan selesainya membuat diagram perbandingan curah hujan ini, berarti teman-teman telah menyelesaikan pengolahan data untuk acara 3. Nah, apabila nanti teman-teman masih kebingungan, masih ada beberapa bagian yang belum paham, bisa teman-teman ulangin lagi, bisa teman-teman pause bentar, biar nantinya teman-teman paham dan dapat mengolah data dengan baik dan benar. Nah, mungkin sekian tutorial olah data untuk acara 3. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar, teman-teman. Terima kasih.